Jokowi bertanggung jawab karena kenapa? Atasannya Jokowi. Nah, siapa yang ingatkan Jokowi? Ya DPR, Pak. DPR panggil Jokowi sekarang. Nah, seharusnya secara adab dan etika pimpinan-pimpinan DPR abaikan kegiatan lain. Ini rakyat yang datang menggugat. Anda datang di sini tuh wakil ketua DPR, wakil ketua DPR datang sini hadapi kami. Itu baru gentle. Hari ini harusnya libur 1 Muharram, tahun baru Islam. Karena dianggap kejepit digeser. Besok jatuh libur. Saya ingat 17 Agustus tuh besok hari Selasa. Tolong geser. Kalian jangan merasa lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Berani nggak geser itu? Bisa mati. Prinsipal. Biar didengarkan ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Wahidi, salah seorang prinsipal. Asal saya dari Kerawang. Jadi saya tidak tinggal di Jakarta. Jadi biaya yang saya harus keluarkan untuk hadir hari ini minimal 500.000 tol dan bensin untuk sampai ke sini. Nah, kemudian yang ingin saya fokuskan di sini bahwa tugas dan fungsi DPR itu, makanya kami menggugat karena kami ini khusus saya mewakili teman-teman yang bekerja. Buruh. Saya masih bekerja. Saya buruh di suatu pabrik di Presiden. industri KIC Karawang. Nah, saya mewakili karena hari ini akibat kebijakan Jokowi, terutama PPKM ini sudah jutaan teman-teman saya yang menjadi korban PHK, dirumahkan dan gajinya dipotong. Nah, belum lagi teman-teman yang pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha kecil UMKM. Data dari BPR, dari Kadin sendiri sudah 3,5 juta pengusaha yang kolaps gara-gara PPKM ini. Nah, apabila diperpanjang maka berpotensi. Bukan apabila, sudah diperpanjang. Ini sebelumnya apabila diperpanjang maka berpotensi 22 juta UMKM akan bangkrut. Nah, ini sudah diperpanjang. Bayangkan. Jadi kami minta fungsi legislatif ini Panggil presiden. sebagai wakil rakyat yang kami hormati, jadilah pelayan rakyat. Anda sama-sama mengimbau pada masyarakat untuk taat hukum, sadar hukum. Mereka sendiri tidak sadar hukum, tidak taat hukum. Dipanggil oleh majelis kehakiman sendiri yang harusnya kepada setiap warga negara harus datang ketika dipanggil di pengadilan, kok nggak datang gitu loh. Ini miris sekali. Nah, saya sebagai rakyat yang diwakili oleh mereka berharap kepada anggota legislatif ini, karena dia kedudukannya setara dengan presiden, dia harus memanggil presiden untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya ini di depan rakyat di parlemen. Itu yang kita inginkan. Karena tidak dilakukan oleh DPR, maka rakyat menggugat hari ini. Allahu Akbar. Ini bentuk konstitusional kami. Demo dilarang, ini dilarang, terus mau gimana? Ingat loh, hukum itu yang tertinggi adalah keadilan. Di mana kami mau cari keadilan? Nah, himbauan juga kepada ini dinas politik kita, eksekutif, yudikatif, legislatif, terutama kepada yudikatif. Jika gugatan ini tidak diproses dengan benar, dan apabila dengan lengkapnya gugatan ini berikut dengan fakta-fakta real yang ada di lapangan, kalau yudikatif memenangkan pemerintah atau DPR ini patut diduga ini juga sudah masuk angin, setali 3 uang, sudah berkonspirasi untuk mengabaikan semua tuntutan rakyat hari ini. Nah, jadi sekali lagi saya mewakili prinsipal. Contoh yang terakhir, menambah lagi amunisi, bukti-bukti baru terkait masalah ketidakkonsistenan. Jokowi tidak konsisten dalam kebijakannya. Kemarin tanggal 22, Yasona Lawli mengumumkan bahwa seluruh TK asing tidak boleh masuk apapun. Kenapa kemarin tanggal 8 Agustus 34 tenaga kerja asing asal Cina masuk? Kemudian kalau masuk berarti kondisi sudah mulai normal. Kalau normal seharusnya PPKM itu dibatalkan, tidak diperpanjang. Pada tanggal 9 diumumkan perpanjangan oleh LBP. Ini makin tidak pasti, bohong lagi. Kami makin menderita, dan kabar terakhir pengusaha-pengusaha di Malioboro sudah banting harga. Toko sudah dijual, tidak ada juga yang datang belanja. Artinya daya beli masyarakat sudah sangat menurun. Tanah Abang tutup. Tanah Abang tutup, mau dibuka juga bagaimana? Belum lagi sertifikasi
vaksin ini menghalangi orang memobilisasi untuk udara dalam. Kebijakan ini banyak bohongnya. Makanya ini terutama konsisten. Kalau memang mau varian baru COVID-19 tidak masuk, seharusnya orang-orang asing dilarang masuk Indonesia. Ini 34 orang dimasukkan begitu saja lagi ke bandara. Ini sama dengan Yasona menjilat budayanya sendiri. Jokowi bertanggung jawab karena kenapa? Atasannya Jokowi. Nah, siapa yang mengingatkan Jokowi? Ya DPR, Pak. DPR panggil Jokowi sekarang. Nah, seharusnya secara adab dan etika pimpinan-pimpinan DPR abaikan kegiatan lain. Ini rakyat yang datang menggugat. Anda datang di sini tuh wakil ketua DPR, wakil ketua DPR datang sini hadapi kami. Itu baru gentle. Ya cuma sekarang ribut pasang baliho besar. Nggak perlu baliho. Rakyat sudah lapar, tidak butuh baliho. Baliho tidak bikin kenyang rakyat. Baliho mahal-mahal begitu, seharusnya mereka empati, punya kesadaran bahwa rakyat lagi menderita, tidak ambur-amburuan dengan bikin baliho. Sekarang bikin baliho besar-besar, seharusnya uang itu digunakan untuk bikin kenyang rakyat, bikin sembako. Bantuan subsidi upah hari ini buruh tidak terima. Ribuan data anggota saya kirim ke Mabes Polri, ke Kementerian Sosial, ke Kemenaker. Tidak ada bantuan sembako yang turun hari ini kepada anggota saya, kepada teman-teman saya. Kalaupun turun sudah terlambat, keburu mati rakyat. Siapa yang bisa tahan puasa 10 hari 2 minggu? Di mana empati DPR ini? Oi, mana ketua DPR kasih tahu itu kuasa hukum? Bapak kuasa hukum tidak salah, Bapak juga atas perintah. Yang perlu dipersalahkan ini yang memberikan perintah kepada Bapak. Saya persalahkan itu, Pak. Dan ini memang anggota-anggota DPR kita ini, wakil-wakil kita DPR pengecut, tidak tahu diri dan tidak punya malu. Kalau tidak punya malu, berbuatlah sama umum. Tapi ingat, jangan sampai nanti rakyat yang nekat datang ke DPR, datang mencari Anda semua. Karena Anda lah ini, Anda lah yang seharusnya mewakili kami berbicara yang sangat merugikan rakyat. Dari masih aja dilempengin begini PPKM diperpanjang. Padahal rakyat sudah menjerit-jerit di mana-mana. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Cukup. Karena cukup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ngomong. Ya boleh tambahkan sedikit. Bapak Biro Hukum yang mewakili DPR RI ya. Saya kebetulan 2 kali bertemu Bapak ini nggak pernah salaman. Mungkin beliau agak terlalu banyak. Ibu yang ini agak galakan mungkin ya. Tapi saya kira nggak gitu ya Pak ya. Oke Pak, begini. Anda sudah mendengarkan ya yang disampaikan oleh prinsipal kami. Betapa Anda bisa membayangkan bahwa ini nggak main-main Pak. Very urgent ya Pak ya. Sudah extraordinary Pak. Jadi yang datang, Bang Arteria datang nggak ada ya. Ketua maupun wakil ketua apalagi. Jadi sekarang duta yaitu adalah Anda berdua selaku kuasa hukum dari DPR. Oleh karena itu mohon maaf Pak, gunakan power yang Anda miliki hari ini ya, walaupun Anda bukan anggota DPR RI begitu, untuk marahin mereka Pak. Bilangin Pak ini jangan main-main loh, rakyat udah marah loh ini gitu loh. Jadi maksud saya Pak, kalau biasa-biasa saja ya, kalau yang dilakukan itu hanya ordinary, ya begini terus. Kami mengalami ini di kasus 265 dengan Presiden Jokowi, sehingga kami merasa ini ada sedikit, bukan hanya sedikit ya, pesimisme bahwa ini seperti sebuah permainan dianggap gitu. Saya kira kalau ada bermain-main dengan rakyat, hati-hati, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, seperti yang selalu didengungkan siapa tuh Luhut Sitompul ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, mohon Anda sebagai duta hari ini sampaikan secara serius. Jadi jangan molor-molor terus ya. Kami tidak dibayar. Alhamdulillah dengan kesadaran kami melihat keadaan masyarakat, kami ingin membela bangsa ini. Ya, Anda para legislator tolong sampaikan itu disumpah bersama Al-Quran. Demikian pula Presiden, nggak takut nanti kalau seandainya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atau sesuai dengan agama Anda masing-masing. Karena saya lihat bangsa Indonesia ini, terutama para legislator udah keterlaluan gitu loh. Ya, saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Mohon sampaikan dengan tegas kepada DPR, rakyat sudah sangat marah sebenarnya. Hadirlah di sidang, ya. Kami nanti Anda di sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba prinsipal yang wanita, tadi prinsipal laki yang wanita bicara, wakili kaum wanita. Kenalin dirinya. Terima kasih Bapak kesempatan. Yang keras. Saya nggak banyak bicara lagi Pak, mohon izin. Sakit, dia lagi Rekan-rekan sakit. lain sudah menyampaikan, tapi hanya Ya, 2 poin yang ingin saya menggap-menggap. sampaikan. Saya hanya bertanya kepada beliau-beliau berdua
ini yang mewakili dari DPR. Tugas dan fungsi DPR itu yang saya tanyakan. Karena yang setahu saya DPR tugas dan fungsinya satu itu menampung aspirasi rakyat, kemudian menjembatani aspirasi rakyat, kemudian menghimpunnya, kemudian menindaklanjuti aspirasi rakyat. Dan untuk dipecahkan aspirasi rakyat itu, itulah fungsi DPR. Itu yang pertama, yang saya tahu. Ya, yang kedua, Presiden katanya diberi wewenang oleh DPR, untuk mengadakan misalnya perang kepada negara lain atau berdamai dengan negara lain. Sekarang saya tanya, perang apa yang akan diadakan, damai apa yang akan diadakan, negerinya sendiri aja seperti ini. Itu yang saya tanyakan, Pak. Mungkin 2 poin itu saja. Terima kasih. Terakhir, Saudara Anggong. Cukup. Cukup yang mulia. Sebelum akhirnya gini. Kalau secara mekanisme kita tidak bisa menolak kehadiran Adinda Lukman, Adinda Putri sebagai kuasa hukum dari DPR RI. Itu mekanisme. Saya paham tadi Adinda Lukman. Jangan dipikir nggak apa, paham betul. Tapi tadi saya bicara secara substansi moral. Kalian jangan cacat moral. Kalau betul-betul kalian juga punya moral yang benar memperhatikan rakyat, kok tolak itu surat kuasa? Nggak mau saya makain kalian. Saya juga rakyat, saya kecewa. Kalian harusnya tampil sendiri. Itu baru kalian punya moral. Kalau secara mekanisme saya nggak bisa lawan, karena memang itu mekanisme. Tapi secara moral, cacat moral kalau Anda terima. Karena dia itu yang harus tanggung jawab. Enak aja terima gaji, dapat fasilitas, belain rakyat. Ternyata rakyat meminta dia datang, tidak datang. Cacat moral. Ya. Kenapa cacat moral? Karena cacat berpikir. Bagaimana berpikirnya cacat? Tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran, tidak jujur, tidak benar, tidak adil. Osjubedil ini cara berpikirnya itu nggak begitu. Jadi cacat berpikir menimbulkan cacat moral. Cacat moral menimbulkan cacat tindakan-tindakan yang ngaco. Kayak begini nih ngaco sebenarnya Pak. Kalau secara substansi, akhirnya rakyat susah, rakyat menderita. Nah, pada tingkat itu, kalau sudah titik kulminasinya, rakyat sudah tidak tahan, jebol. Itulah people power. Apa kalian maunya begitu, people power lagi? 98. Ya, tumbang itu Jokowi. Atas izin Allah, bukan kesombongan kita, betul? Betul. Nah, oleh karena itulah kami ini harus dipandang bagus, baik. Karena menjembatani jangan ada people power, jangan ada kerusuhan, jangan ada pemberontakan yang lain. Gitu loh yang mulia, itu pemikirannya. Jangan kita dianggap pengganggu dan lain sebagainya. Tidak, kita justru mengkanalisasi untuk supaya rakyat berdamai dengan wakilnya, wakilnya berdamai dengan presiden. Jalanlah Indonesia, baldatun toibatun warobun gofur. Itu substansinya gugatan kita, bukan yang lain-lain. Nah, kalau Anda nggak berani menolak karena memang disuruh, Anda tidak mengurangi hormat ya, jangan tersinggung, cacat moral. Anda memang PNS, jangan takut gaji dari Allah, jangan kupikir dari gaji dari menteri dalam negeri atau siapapun gitu loh. Itu namanya tauhidnya bagus. Saya kira demikian yang mulia. Makasih. Cukup ya, cukup ya, demikian ya, yang diharapkan dari konsultan tidak dipahami ya. Tinggi kan, paling tinggi. Tinggi kan. Tolong disampaikan. Ini sebagai konsultan kan juga rakyat ya. Ya, rakyat yang diskusi sama wakilnya kan itu intinya lebih banyak. Ya. Jadi pertemuan berikutnya kapan ini? 16. Enggak, 16 dia baru terima kuasa. Ya. Menyimpangnya tanggal 16 saja gimana setelahnya? 16 kami baru Terima kasih. pasti kali sudah belum apa itu mungkin setelah 16 Ya sekalian aja pas aja sekalian. Ada satu titik pesan yang serius ya, secara spiritual. Hari ini harusnya libur 1 Muharram, tahun baru Islam, karena dianggap kejepit digeser besok jatuh liburnya. Saya ingat 17 Agustus itu besok hari Selasa. Tolong geser.
Kalian jangan merasa lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Berani nggak geser itu? Karena alasan kejepit. Sampaikan, karena kan DPR. Tegur itu si Jokowi itu. Main enak-enak aja geser, ini kan spiritual ini. Gimana sih? Jelas ya? Betul. Jadi pantas dia digugat nih. Dan pantas kita menudung kalian itu disfungsional, penakut, nggak berani. Padahal tugas kalian begitu. Tugas kami nggak ada begini. Tapi kalian nggak jalan, ya kami muncul dong. Kami rakyatnya. Lo kan wakil rakyat. Kita rakyatnya, gitu. Allahu Akbar. Sekali lagi, Pak. Pusing Pak Daryanto. Pusing Pak Daryanto. Ini spiritual. Pasti digeser. Udah bisa ngaco. Ngaco betul. Ini kan spiritual, Mas. Tertinggi. 19. Boleh. Jam 10? Ya, kesepakatan terserah jam berapa. 10 kira-kira, Mas? 10. 10. Tanggal 19 hari apa? Kamis. Duh, nggak enak. Jumat ini harus puasa. Malas pilihnya. Tidak apa-apa. Perang badan puasa. Tol. Ini 17 hari sudah digeser. Begitu bisa. Cacat Mediasi orang. di sini kan hanya sebentar Cacat berpikirnya. Iya. karena waktunya terbatas sekali. Seandainya misalnya para wakil-wakilnya rakyat ini juga wakil yang masih bukan ya ingin bertemu, misalnya ingin pertemuan sudah disampaikan aja. Iya. Nah, itu betul. Misalnya datang ke DPR kapan waktu Itu betul itu. ditemui, terus Benar itu. Saya kira di DPR sendiri juga ada mekanisme itu, Pak Sudianto. tidak ada Ada mekanisme itu, artinya ada ruang, baik itu formal ataupun tidak formal. ada mekanisme seperti itu. Nah, terus kalau saya ingin menyampaikan masalah bagaimana? Itulah. Ada juga itu. Atau ide. Sebentar, Hakim, Pak, ide. biar ngomong Cuma terkait dengan permohonan misalnya bertemu baik dalam forum formal ataupun tidak formal. Forum formal itu ada namanya RTP itu, ya rapat dengar pendapat. Itu sangat dibolehkan dan memang banyak yang melakukan itu. ya maksud saya ini perkara kan sudah terdaftar. Iya. Iya. Enggak. Maka mekanismenya sudah berbeda. Kalau gugatan dengan case yang bisa Ya, itu kan harus ya. Maksudnya mediasi itu tidak harus di sini aja. Betul. Mediasi kan bisa orang untuk mencapai. Misalnya kalau harapannya itu sudah ada, tidak ada kemungkinan gugatan juga tidak betul begitu. Betul. Yang diharapkan itu bisa dijelaskan. Tentu ada forum-forum lain yang biasanya dilakukan seperti undangan, diskusi, simposium itu umum kan? Ya, Biasa. kita monggo. Makanya ide saya begini yang mulia. Ini kan masih tahapan mediasi. Halo, jangan ada yang ngobrol dulu, nggak nyambung ini. Mediasi itu mempertemukan dua belah pihak. Bisa di mana saja. Betul. Nah kalau alasan DPR sibuk, amat sibuk, oke lah kita ngalah. Ayo kita ke DPR, Pak. Ngundang. Dengan adanya mediasi hakim yang mendampinginya. Kalau para Jadi nggak ada alasan lagi dia nggak punya waktu, nggak punya apa, karena di kantornya sendiri di DPR, di sekretariat DPR, rumahnya rakyat. Ayo kita datang. Kita ke sana Pak Daryanto. tapi kalau Nggak yang gimana? para pihak yang sana, tapi kalau hakimnya atau mediatornya itu hakim, itu kita loh Pak, dari kita tidak boleh melakukan Keluar. mediasi di luar wilayah pengadilan. Itu sudah di permanya begitu Pak. Ya itu saya ngerti. Itu kan tadi saya bilang jika memungkinkan. Kalau enggak, ya sudah. Kalau dia misalnya oke lah tanpa mediasi dulu hakim. Kalian dengar pendapat dengan kita. Oke, kita datang. Kita menjelaskan. Dari Para pihak ingin bertemu. Nah, begini. Dari saking Tapi baiknya. persoalan seriusnya secara ilmu hukum ini gugatan sudah terdaftar. Jadi kalian yang harus ngerti bahwa ikut tunduk pada peraturan peradilan begitu loh, Pak. Betul nggak Pak? Iya, Pak. Nah, itu maksud saya.
Sudah begitu ya? Ya, udah. Jadi harapannya anu seperti itu, tolong disampaikan. Ya tidak usah takut kawan lah ya, tidak problem. Namanya mediasi kan kemudiannya kita sendiri kalau mediasi itu tidak usah mengambil yang mulia itu hanya ketika ya kalau sini ya dianggaplah teman. Kepada suara manggil mas sama pak tidak apa-apa. Itu juga yang saya lihat. Mediasi tidak membela yang mana-mana. Tujuannya ya itu untuk kebaikan mereka berdua, bukan bukan. Ya diharapkan kok bisa damai, kalau tidak bisa ya kamu diperlukan perkara diteruskan begitu aja. Oke. Saya kira sudah cukup Pak ya. Cukup. Ya untuk mediasi berikutnya. Terima kasih. Berarti nanti tanggal 19. Kamis bulan 8 2001 disepakati jam berapa Pak Profesor? Jam 10 yang mulia. Bapak, Pak siapa namanya? Lukman. Pak Lukman. Ya. Ya, jam berapa? Mas Lukman di Mas Lukman. Ya. Jam berapa Mas? Jam 10. Jam 10 ya. Jam 10 ya. Ya. Jam 10. Sudah tidak ada sama lagi untuk hari ini ya. Cukup Pak. Terima kasih mediasi hari ini. Walaupun belum tercoba kita ketemu, tetapi berjalan dengan baik dan lancar. Undang-undangnya kedua beliau sudah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.